Mungkin saat ini kita sedang menikmati rizki dan kenyamanan dunia, sementara orang tua kita di alam barzah sedang menunggu satu hal yang sangat menentukan nasib mereka. Apakah mereka sedang tersenyum dalam cahaya, atau justru sedang menjerit menahan kesempitan? Ada satu rahasia besar dari amal anak soleh yang bisa secara instan mengubah keadaan orang tua di alam kubur. Sebuah amalan sederhana yang jika kita lakukan hari ini tidak hanya menyelamatkan mereka dari azab, tapi juga membuka pintu keberkahan hidup kita secara tak terduga. Apa amalan tersebut? Dan bagaimana cara mengamalkannya dengan benar? Simaklah video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku, pernahkah terlintas dalam benak kita ketika suasana malam begitu hening dan sepi, bayangan wajah kedua orang tua mendadak hadir dalam ingatan kita. Kita teringat kembali pada hangatnya ukiran senyum mereka, dekapan kasih sayang yang menenangkan, serta deretan pengorbanan tanpa batas yang telah mereka curahkan sepanjang hidupnya. Seketika hati nurani kita berbisik dan bertanya-tanya, seperti apakah kondisi sosok tercinta itu dalam kubur saat ini? Apakah beliau berdua tengah merasakan kebahagiaan yang diliputi dengan cahaya kedamaian, ataukah justru berada dalam kegelapan serta memohon uluran pertolongan dari kita sebagai buah hatinya? Sudahkah ada sebaik doa ataupun seuntai pahala yang kita salurkan untuk melapangkan keadaan mereka pada hari ini? Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga limpahan rahmat, nikmat kesehatan, keberkahan hidup, kelancaran rizki, serta kemudahan dalam setiap urusan selalu menyertai para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Apabila sahabat memiliki doa khusus, hajat mendesak, ataupun harapan tertentu, sangat disarankan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Mari kita saling mengaminkan satu sama lain dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengabulkan setiap permohonan kebaikan yang kita harapkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, setiap manusia yang hidup tentu menyimpan memori indah bersama orang tua tercinta. Sebagian di antara kita mungkin masih dianugerahi kesempatan untuk menatap wajah beliau berdua setiap harinya. Namun tidak sedikit pula yang kini hanya mampu melepas rasa rindu melalui lantunan doa serta sujud-sujud panjang di sepertiga malam. Kendati demikian, pernahkah kita benar-benar merenungkan realitas kehidupan mereka di alam barzah? Jika kedua orang tua telah mendahului kita menuju alam keabadian, apakah beliau sedang menikmati keindahan taman-taman surga, ataukah tengah berjuang menghadapi himpitan dan ujian di alam kubur? Perkara alam kubur bukanlah persoalan yang bisa dipandang sebelah mata. Bahkan manusia paling mulia pun, seperti Rasulullah SAW, secara konsisten memanjatkan permohonan perlindungan dari ujian tersebut. Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali sebagai wujud kesungguhan hati serta kerendahan diri di hadapan Sang Pencipta. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cobalah kita renungkan bersama sosok Nabi yang berpredikat maksum, yakni terbebas dan terjaga dari segala bentuk dosa, masih senantiasa memohon perlindungan dari siksa kubur. Lantas bagaimana dengan posisi kita serta orang tua kita?
Sebagai manusia biasa, beliau berdua tentu tidak luput dari kesalahan, baik dosa-dosa kecil yang tidak disengaja maupun perbuatan dosa besar yang pernah dilakukan. Mengenai hakikat ini, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan penjelasan yang amat berharga. Beliau memaparkan bahwa terdapat golongan hamba beriman yang pada mulanya mengalami azab ringan di fase awal di alam kuburnya. Akan tetapi, siksaan tersebut perlahan diangkat dan dihentikan oleh Allah berkat pancaran doa yang terus mengalir dari anak-anak mereka yang soleh. Bahkan ada pula orang tua yang semestinya menjalani hukuman dalam jangka waktu lama, namun siksanya diringankan atau dihapuskan secara penuh lantaran pahala sedekah serta amalan kebaikan yang diniatkan khusus untuk mereka. Oleh sebab itu, jangan pernah terputus untuk mendoakan orang tua kita, sebab setiap untaian doa tulus dari anak tercinta akan bertransformasi menjadi limpahan cahaya serta kesejukan yang menghangatkan kubur mereka. Disinilah letak tanggung jawab besar yang diemban oleh seorang anak. Jangan biarkan orang tua kita berjuang sendirian mengarungi kehidupan di alam barzah tanpa berbekal dukungan dari kita. Beliau sangat mendambakan kiriman doa dan hadiah pahala dari keturunannya. Meskipun lembaran amal pribadi mereka telah tertutup seiring datangnya kematian, aliran pahala dari anak yang soleh akan tetap tersambung tanpa ada terputus. Sebagaimana petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin solihin yada'ullah." Yang artinya adalah, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Pesan tersirat dari hadis di atas sangatlah jelas. Doa yang kita panjatkan memegang peranan kunci sebagai sarana penyelamat bagi orang tua kita. Harta yang kita sedekahkan dengan niat atas nama beliau berdua mampu meringankan beban dan penderitaan mereka di alam kubur. Bahkan lantunan ayat-ayat Al-Quran sederhana yang kita hadiahkan sanggup menjadi penerang di tengah pekatnya alam barzah. Mari kita jadikan hal ini sebagai momentum introspeksi diri. Dulu sewaktu orang tua kita masih bernapas di dunia, kita selalu berupaya menyenangkan hati mereka melalui materi, kado, maupun perhatian fisik. Namun setelah beliau berpulang ke rahmatullah, amalan apa yang telah berhasil kita kirimkan untuk mereka? Jangan sampai dinamika kehidupan dunia membuat kita terlena dan lalai, sementara orang tua di alam sana terus menanti kiriman doa dari anak-anaknya yang alpa. Oleh karena itu, kita akan mengulas secara mendalam mengenai amalan-amalan utama yang mendatangkan manfaat terbesar bagi orang tua di alam kubur, lengkap dengan tata cara mengamalkannya agar pahala tersebut sampai dan menjadi penyejuk jiwa mereka. Namun sebelum melangkah lebih jauh, marilah kita mempererat tali silaturahmi dan saling menguatkan melalui doa bersama. Silakan ketikkan hajat, permohonan, serta harapan terbaik sahabat sekalian di kolom komentar. Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa doa rahasia seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan merupakan doa yang sangat mustajab. Di samping orang yang berdoa, terdapat malaikat khusus yang bertugas mengaminkan sambil berkata amin, dan semoga engkau pun mendapatkan kebaikan yang serupa. Hadis riwayat Muslim. Dengan saling mengaminkan doa di ruang interaksi ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah terkabulnya doa-doa kita semua. Dan apabila sahabat merasakan bahwa sajian materi di channel ini memberikan kemanfaatan serta nilai kebaikan, memberikan dukungan berupa like dan berlangganan atau subscribe akan sangat membantu dalam memperluas jangkauan dakwah ini. Semoga Allah
membalas seluruh kebaikan sahabat dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, terdapat sebuah riwayat penuh ikhtibar yang dicatat oleh Imam Ahmad dalam kitabnya. Kisah ini menceritakan pengabdian luar biasa seorang pemuda kepada ibundanya. Ketika sang ibu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, pemuda tersebut merasa duka yang amat mendalam. Tiap malam ia meneteskan air mata lantaran mereka belum maksimal dalam berbakti sewaktu ibunya masih hidup. Dalam ketidakberdayaannya, ia terus memohon kepada Allah agar kubur ibunya dilapangkan dan diterangi oleh cahaya rahmat. Tidak ada hal lain yang bisa ia lakukan selain memanjatkan doa serta memohonkan ampunan secara terus-menerus. Hingga pada suatu malam, Allah memberikan penyejuk hati melalui sebuah mimpi. Pemuda itu menyaksikan ibunya mengenakan gaun yang amat indah. Raut wajahnya memancarkan cahaya, dan area kuburnya berubah menjadi hamparan taman yang asri serta menenteramkan. Sang ibu tersenyum seraya menyampaikan pesan, "Wahai anakku, teruslah mendoakanku. Sesungguhnya setiap doa dan sedekah yang engkau niatkan untukku benar-benar sampai kepadaku. Dahulu aku merasakan sempitnya alam kubur, namun lantaran doa dan sedekahmu, Allah berkenan melapangkan tempat tinggalku dan melimpahkan cahayanya. Maha suci Allah, betapa dahsyatnya dampak doa seorang anak bagi kebahagiaan orang tuanya di alam barzah." Peristiwa ini bukanlah cerita fiktif semata, melainkan bukti real bahwa amal kebaikan anak soleh secara langsung memberikan dampak positif bagi orang tua yang telah wafat. Prinsip ini sejalan dengan riwayat sahih ketika sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah mendatangi Rasulullah SAW untuk berkonsultasi. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku telah wafat secara mendadak dan beliau belum sempat meninggalkan wasiat. Apabila aku bersedekah atas nama beliau, apakah pahalanya akan sampai kepadanya?" Rasulullah SAW memberikan jawaban yang tegas, "Naam," yang artinya iya, pahala itu akan sampai kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bertitik tolak dari petunjuk tersebut, Sa'ad bin Ubadah senantiasa merutinkan sedekah untuk ibunya agar ganjaran pahala terus mengalir tanpa putus. Pelajaran berharga dari riwayat di atas menegaskan bahwa bakti anak soleh tidaklah terhenti oleh kematian. Doa dan amal jariah yang dikirimkan justru menjadi sumber kebahagiaan utama bagi orang tua di alam kubur. Maka dari itu, jangan pernah letih untuk memanjatkan doa dan menyisihkan harta atas nama beliau berdua, karena setiap amalan yang dikerjakan dengan tulus akan menjelma menjadi pelita yang menerangi alam barzah mereka. Poin penting yang wajib kita garis bawahi adalah ketulusan anak dalam mendoakan orang tua sanggup menjadi benteng penyelamat. Sedekah yang diatasnamakan orang tua tidak hanya meninggikan derajat mereka di sisi Allah, melainkan juga berpotensi mengikis dosa-dosa yang masih harus ditanggung. Jangan pernah menganggap remeh amalan sederhana, sebab setiap bait bacaan ayat suci Al-Quran, setiap kalimat doa maupun sedekah bernilai kecil sekalipun sanggup menghadirkan kedamaian yang tak terhingga bagi orang tua di alam sana. Sekarang timbullah pertanyaan di dalam diri kita, bagaimana langkah konkret agar amalan yang kita kerjakan benar-benar sampai dan memberikan dampak nyata bagi orang tua di alam kubur? Para ulama telah merumuskan beberapa amalan berbobot yang dapat kita jadikan panduan harian kita. Amalan pertama yang sangat mendasar adalah merutinkan doa secara konsisten. Setiap kali kita menyelesaikan sholat fardu, pastikan nama kedua orang tua selalu ada dalam bait doa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan tuntunan doa terbaik ini secara langsung di dalam Al-Quran. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 24. Lafaz doa yang singkat ini
namun mengandung makna kasih sayang yang amat mendalam. Kita dapat mengamalkannya ketika hanya seusai sholat, melainkan juga saat bersujud, sebelum beristirahat tidur, bahkan di sela-sela rutinitas kerja sehari-hari kita. Allah Maha mendengar setiap desahan doa anak yang tulus. Ketahuilah bahwa setiap kali doa itu terucap dari bibir kita, pahala akan terus mengalir kepada orang tua, sekaligus mengundang keberkahan bagi kehidupan kita pribadi. Maka mulailah membiasakan amalan ini sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Amalan kedua yang tidak kalah pentingnya adalah menginfakkan sebagian harta atau bersedekah yang dinazarkan untuk orang tua kita. Prakteknya sangat mudah dan fleksibel. Kita bisa membagikan makanan, menyediakan minuman, ataupun mendonasikan sebagian rizki dari niat agar pahalanya ditujukan kepada ayah dan ibu kita. Sebagai contoh, kita membeli beberapa porsi makanan lalu membagikannya kepada warga yang membutuhkan, seraya berdoa di dalam hati kita, "Ya Allah, limpahkanlah pahala dari sedekah makanan ini khusus untuk kedua orang tuaku." Selain itu, program wakaf Al-Quran, pembangunan fasilitas air bersih, serta bentuk amal jariah lainnya akan terus memancarkan pahala berkelanjutan di alam kubur mereka. Langkah ketiga adalah membaca ayat-ayat Al-Quran, lalu menghadiahkan pahala bacaannya kepada kedua orang tua. Dikala suasana tenang, sempatkan waktu untuk melantunkan surah-surah pilihan seperti surah Yasin, surah Al-Mulk, atau sekedar surah Al-Fatihah. Kemudian niatkan pahalanya untuk beliau berdua. Berdasarkan penjelasan para ulama, menghadiahkan pahala dari pembacaan Al-Quran kepada almarhum dan almarhumah merupakan tindakan yang diperbolehkan dalam syariat, dan pahalanya insya Allah sampai serta menjadi penerang di alam barzah. Amalan keempat yang dapat dikerjakan adalah meniatkan amalan-amalan sunnah agar pahalanya turut menyertai orang tua. Ketika kita mendirikan salat sunnah, menjalankan puasa sunnah, bertasbih, ataupun mengeluarkan sedekah pribadi, panjatkanlah permohonan agar Allah melimpahkan ganjaran pahala amalan tersebut kepada kedua orang tua kita. Melalui pendekatan ini, perbendaharaan amal kebaikan beliau akan terus bertambah walaupun beliau telah lama meninggalkan dunia. Adapun amalan kelima adalah memperbanyak bacaan istighfar serta memohonkan ampunan khusus bagi orang tua. Rutinkanlah membaca kalimat penyesalan dosa ini: Astaghfirullah wali walidayya, Astaghfirullah wali walidayya, yang artinya adalah aku memohon ampun kepada Allah untuk diriku dan untuk kedua orang tuaku. Kalimat istighfar ini bukan sekedar kata-kata di lisan, melainkan wujud kepedulian dan cinta yang mendalam seorang anak yang sanggup menjadi perantara terhapusnya dosa-dosa orang tua serta meringankan beban mereka di alam kubur. Hakikat dari seluruh amalan yang telah dipaparkan berpulang pada satu hal, yakni pembuktian kasih sayang sejati kepada kedua orang tua yang telah mendahului kita. Rangkaian doa, uluran sedekah, lantunan Al-Quran, amalan sunnah, dan permohonan ampunan merupakan bukti nyata bakti seorang anak soleh yang tidak akan pernah padam meskipun terpisah oleh dimensi kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadisnya, sesungguhnya di antara amalan yang paling besar bagi seorang anak adalah berbakti kepada kedua orang tuanya setelah mereka meninggal dengan cara mendoakan dan memohonkan ampunan untuk mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, yang tak pernah lelah mengirimkan doa dan investasi pahala untuk kedua orang tua, hingga pada saatnya nanti Allah mempertemukan kita kembali dalam keabadian taman surganya. Sahabat serambi surga, tidak ada hadiah terindah yang bisa kita berikan kepada orang tua. Tidak ada hadiah terindah yang bisa kita berikan kepada orang tua yang telah tiada selain bakti dan doa yang tak pernah putus. Mari kita mulai amalkan malam ini, dan jangan biarkan orang tua kita menunggu sendirian di alam sana.
Jika kajian ini menyentuh hati Anda dan membawa manfaat untuk sahabat semua, tekan tombol like sebagai bentuk dukungan dakwah ini, dan share atau bagikan video ini kepada keluarga serta kerabat tercinta Anda, sebab satu kebaikan yang sahabat bagikan bisa menjadi jalan hidayah dan aliran pahala jariah bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel Serambi Surga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak tertinggal dengan kajian penyejuk jiwa berikutnya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah kumpulkan kita bersama orang tua tercinta di surganya kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.